Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Di sini kita akan membahas mengenai resep di apotek. Resep di apotek itu dapat kita kaji dalam beberapa aspek. Ini adalah contoh daripada resep yang masuk ke apotek kita, ya. Aspek pertama yaitu administrasi. Administrasi meliputi nama dokter, ya, nama pasien, alamat dokter, nomor telepon dokter, nomor surat izin praktek dokter, ya, baru usia pasien, berat badan pasien, alamat pasien, ya, itu yang meliputi aspek-aspek administrasi. Dan kalau kita lihat di sini, aspek-aspek administrasi sudah memenuhi, ya. Selanjutnya adalah aspek farmaseutik, ya, itu meliputi nama obat, ya. Kalau di sini kita lihat ada levosin. Kekuatannya ada kekuatan obat yaitu 500 ml. Bentuk sediaan tablet. Jumlah obat 7 tablet. Cara pemakaian 1 hari 1. Jadi kalau kita lihat di sini juga sudah memenuhi persyaratan penulisan resep, ya. Selain itu di sini ada lagi Ostelok, Lameson dan Rinos yang semuanya sudah memenuhi, ya. Selanjutnya adalah aspek klinis. Aspek klinis itu meliputi indikasi, kontraindikasi, interaksi obat, efek samping obat, konsentrasi, dosis, ya. Kalau kita di sini lihat, ya, ada levosin, ada Ostelok, ada Lameson, ada Rinos SR. Ini tidak ada efek samping, tapi mungkin efek samping tidak ada kontraindikasi, tetapi mungkin efek samping ada, ya. Rinos ini karena kan obat alergi, dia mengandung loratadin dan pseudoephedrine. Kemungkinan dia nanti pasiennya bisa ngantuk. Itu merupakan efek samping obat, ya. Setelah kita lihat ini, ya, setelah kita resep ini kita kaji bahwa kita bisa melihat kira-kira sakit apa pasiennya ini, ya. Tadi ada levosin antibiotik, ada Ostelok anti peradangan pembengkakan, ada Lameson anti peradangan, ada Rinos SR itu obat flu pilek. Jadi kemungkinan adalah pasien ini adalah pasien THT yang merupakan gejalanya sakit tenggorokan, radang, flu pilek, dan kemungkinan ada demam dan sakit. Itulah kasus daripada obat ini. Dan setelah kita lihat, itu kita bisa hitung-hitung harganya, ya. Kira-kira ini obat ini seharga 630.000. Ini bisa kita tanyakan ke pasien apakah dia setuju untuk mengambil obat ini atau tidak. Kalau tidak setuju, ya kita mungkin kembalikan resepnya. Tapi kalau kita setuju, kita bisa menyiapkan obatnya, ya. Jadi kalau kita untuk menyiapkan obatnya, ya, kita harus mengadakan peracikan, ya, etiket, kemasan itu harus kita perhatikan, ya. Dalam hal ini kita nggak perlu melakukan peracikan, ya. Kalau etiket, ya, ini contohnya kita bisa lihat obat yang tadi itu etiket untuk levosin misalnya. Kita bisa kasih lihat ini, ya, 1 hari 1 tablet, ya. Kita tulis nomor resep, tanggal resep, kemudian aturan pakainya 1 hari 1, pagi hari sesudah makan, ya. Itu untuk cara penulisan etiketnya, ya. Yang lain juga ini misalnya Ostelok sehari 2 kali 1 tablet untuk Bapak Malvin, ya, tanggal sesudah makan, ya. Ini dan juga ada di Lameson sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan, ya. Begitu juga untuk yang Rinos SR sehari 2 kali 1 tablet sesudah makan, ya. Setelah kita siapkan obatnya, sudah kita kemas dengan baik,
ya, maka kita selanjutnya akan menyerahkan obat ini ke pasien, ya. Sebelum kita menyerahkan ke pasien, sebelumnya kita harus tanya dulu ke pasien, sebenarnya siapa yang sakit ini? Apakah benar pasien yang sendiri bawa resep ini kemari, atau orang lain, atau siapa? Ya, setelah kita tanya, ternyata ini adalah Bapak Malvin yang datang sendiri kemari untuk menebus resepnya, ya. Jadi sebelum kita untuk memulai penyerahan obat ini, kita tanyakan dulu kepada pasien. Misalnya gejala-gejala apa? Sebenarnya Bapak ini sakit apa? Misalnya kan, gejalanya bagaimana? Terus keluhannya apa-apa saja gitu kan. Tujuannya apa untuk kita tanyakan? Itu untuk menyesuaikan apakah obat yang diberikan dokter ini sesuai dengan gejala-gejala yang dialami oleh pasien, ya. Itu perlu kita tanyakan. Selanjutnya, sebelum kita menerangkan ini lagi, kita perlu tanya 3 prime question, ya. 3, ya. Apa aja 3 ini yang perlu kita tanyakan ke pasien, yaitu tentang penjelasan dokter tentang obat, ya. Terus ada lagi penjelasan dokter tentang cara pakai obat. Kemudian penjelasan dokter tentang harapan dokter setelah mengkonsumsi obat ini, ya. Itu perlu kita tanyakan. Apa tujuannya? Supaya waktu kita melakukan konseling, kita tidak bertolak belakang dengan apa yang dikatakan dokter, sehingga tidak ada keraguan di antara pasien dan kita, sehingga dia bisa mengkonsumsi obat ini dengan lebih baik, ya. Itu dia. Terus selanjutnya kita terangkan kepada pasien, ya. Ini tadi contohnya tadi obatnya yang kita ambil, Pak, Ibu, Bapak, ya. Ini farmakologinya obatnya. Tadi ada 4 macam obat, ya, yang mau kita serahkan kepada Bapak Malvin, yaitu yang pertama, ya, sesuaikan dengan resepnya. Yang pertama itu adalah levosin. Levosin ini adalah antibiotika, ya. Jumlahnya tadi 7 tablet, ya, dimakan 1 hari 1 pagi, ya, dan diminum sampai habis, ya, jangan ada tersisa. Dan ini nanti disimpan sesuai dengan petunjuk, ya, nanti disimpan di tempat yang sejuk. Kemudian Ostelok. Ostelok ini mengandung meloxicam, ya. Fungsinya untuk anti peradangan, pembengkakan. Cara minumnya 2 kali 1, pagi 1, malam 1 setelah makan, ya. Kemudian Lameson. Lameson juga jumlahnya 15 butir, sehari 2 kali 1 tablet, ya. Ini diberikan 15 tablet tadi, ya. Selanjutnya adalah Rinos SR. Rinos SR tadi sehari 2 kali. Rinos SR ini tadi mengandung obat alergi, ya, loratadin dan pseudoephedrine. Jadi loratadin dan pseudoephedrine ini dapat menyebabkan efek kantuk, sehingga kita terangkan kepada pasien supaya pada waktu mengkonsumsi obat ini tidak menjalankan mesin atau peralatan berat atau mengendarai kendaraan bermotor, dan disimpan jauh dari jangkauan anak-anak, ya. Itulah tadi efek farmakologi daripada obat ini. Selanjutnya perlu kita terangkan kepada pasien untuk mempercepat kesembuhan dari pasien. Kita harapkan supaya selain makan obat ini juga pasien makan makanan yang bergizi, ya. Contohnya minum air mineral yang banyak, makan buah-buahan, sayur, dan kalau bisa istirahat yang cukup, sehingga pasien bisa lebih cepat mengalami kesembuhannya. Selanjutnya, setelah kita terangkan semua kepada pasien, maka kita tanya kembali kepada pasien, kira-kira apakah pasien sudah mengerti apa yang sudah kita, atau ada pertanyaan lain misalnya yang pasien belum mengerti terkait obat ini, ya. Kalau ternyata pasien sudah mengerti semua, maka kita kembali tanya kepada pasien, coba tolong jelaskan bagaimana cara penggunaan obat ini kepada pasien, sehingga pasien itu benar-benar bisa makan obat sesuai dengan anjuran yang diharapkan.
ya, sehingga pasiennya juga bisa lebih cepat sembuh. Ya. Selanjutnya setelah kalau kita pasien sudah selesai semua, sudah oke, sudah bayar, sudah apa, kita harus kita kalau bisa kita berikan satu kartu lah, atau kita berikan kartu nama atau nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi pasien apabila dia sesuatu dia penting atau perlu menanyakan kepada kita terkait obat ini. Mungkin aja bisa dia sampai lupa atau gimana, oh ya Pak, saya tadi lupa makan obat yang ini tuh kapan waktunya, atau sesudah makan atau sebelum makan. Jadi dia bisa menelepon kita, ya. Itulah sedikit tip untuk melakukan penerimaan resep kepada pasien di apotik Sarana, ya. Selanjutnya kita ucapkan selamat kepada pasien, semoga cepat sembuh, sehat seperti sedia kala, dan dapat bekerja dengan baik dan semuanya keluarganya sehat. Dan apabila mereka nanti membutuhkan obat, perlu lagi datang ke apotik Sarana, ya. Terima kasih.